Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar P3K Guru. Yang mana di sini informasi penting yang akan kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian itu terkait kondisi status terkini untuk P2 dan P3 yang tidak lolos P3K Guru 2022. Kira-kira bagaimana peluangnya? Di sini juga ada informasi penting ya dari FGP PNS untuk P1 dan utamanya juga untuk P2 dan P3 yang belum resum, yang tidak lolos P3K 2022. Kita tidak bisa memungkiri bahwasanya untuk P2 dan P3 itu adalah guru honorer. P2 dan P3 itu adalah guru honorer, apalagi P2. P2 ini adalah kategori 2 yang masa kerjanya itu sudah sangat lama sekali Bapak Ibu ya. Sehingga antara P2 dan P3 itu tetap harus diprioritaskan Bapak Ibu ya, meskipun bukan P1 karena sama-sama guru honorer yang sudah terdata di Dapodik dan sudah memiliki pengabdian yang sudah sangat lama. Nah, di sini kita coba cek ya, kita coba kupas 3 kondisi status terkini untuk P2 dan P3 yang belum lolos P3K Guru 2022 dikaitkan dengan informasi penting dari FGP PNS. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2023 ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi Bapak Ibu, kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi Bapak Ibu perlu memperhatikan data yang ada di sini. Di sini kita lihat ada prioritas 1, kemudian ada P2, P3 ya. Nah, dari ketiga prioritas ini rata-rata keterangannya TP. Sebenarnya lulus tapi tidak mendapatkan penempatan. Kenapa admin katakan lulus? Karena dari segi nilai teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara itu rata-rata memenuhi persyaratan Bapak Ibu ya. Itu rata-rata memenuhi persyaratan sehingga dikatakan TP tidak mendapatkan penempatan tapi sebenarnya lulus. Nah, baik yang observasi P2 dan P3 ataupun yang lolos PG yaitu P1 ya. Jadi nantinya untuk P1 kemudian P2 dan P3 itu tetap akan menjadi prioritas di tahun 2023. Kalau P1 sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Kalau P2 dan P3 seharusnya juga masuk dalam prioritas penuntasan di tahun 2023. Alasannya apa? Alasannya banyak sekali Bapak Ibu. Alasan yang pertama, P2 dan P3 itu terdata di Dapodik dan masuk dalam kategori guru honorer. Kemudian sudah mengikuti observasi. Kemudian masa kerjanya sudah lama, usianya juga sudah luar biasa ya. Sudah banyak yang sudah usia tua teman-teman ya, seperti itu. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan informasi daripada FGP PNS, tapi sebenarnya kita lihat di sini dulu. Ini adalah mulai dari P3K 2021 hingga 2022 sampai saat ini yang sudah lolos menjadi ASN itu adalah 544.180. Ini sangat luar biasa ya. Dari program 1 juta itu tersisa, itu hampir ya, itu sudah separuh dari program Mas Nadiem 1 juta P3K Guru. Yang sudah tercover itu adalah 544.180 guru, 180 guru. Ini tentunya menjadi rekor ya, saya katakan rekor untuk Kemendikbudristek di bawah tonggak kepemimpinan Mas Nadiem Makarim dan Dirjen GTK Ibu Prof. Dr. Nunuk Suryani MPD. Nah, saya salut ya kepada Ibu Nunuk, saya salut kepada Mas Menteri bagaimana betul-betul memperjuangkan guru honorer sehingga bisa diangkat statusnya menjadi ASN. Bayangkan 544.180 rentang waktu 2021 hingga 2022. Ini rekor Bapak Ibu ya, ini pencapaian sejarah ya. Ini pencapaian sejarah yang sangat luar biasa untuk dunia pendidikan, luar biasa untuk Mas Nadiem dan luar biasa untuk Ibu Prof Nunuk. Oke, kita lanjut lagi.
sesuai dengan pembahasan kita pada hari ini. Nah, di sini ada info dari FG PPNS. Nah, di sini dikatakan, alhamdulillah sehat panjang umur dan sukses selalu buat guru hebat di seluruh Nusantara. Untuk P1 yang belum mendapatkan penempatan, kemudian P2, P3 yang belum observasi, ayo semangat bergabung bersama kami FG PPNS ya. Insya Allah sebelum regulasi Permenpan RB turun, kalian sudah siap-siap mendorong Pemda untuk membuka formasi 2023. Luar biasa Bapak Ibu ya. Kemudian ditambahkan lagi di sini info dari FG PPNS lagi. Di sini dikatakan bahwasanya selamat ya untuk P1, P2, P3 yang sudah mendapatkan penempatan. Nah, kemudian di sini kita lihat untuk P1 yang untuk P1 pembatalan penempatan, kemudian P1 belum mendapatkan penempatan, P3 yang tidak mendapatkan penempatan, P3 yang belum observasi termasuk juga P2. Insya Allah Bapak Ibu ya, kompak berjuang bersama FG PPNS. Luar biasa ya. Kemudian di sini juga dikatakan ya. Nah, di sini kita cek lagi. Di sini juga dikatakan siap-siap kuota dan selalu di tempat yang ada. Jadi ini info lama ya. Nah, di sini katakan untuk P1 yang belum mendapatkan penempatan dan P2 dan P3 yang belum observasi, insya Allah Maret pengajuan kuota. Ini tentunya menjadi kabar baik untuk P2 ya, P2 dan P3 sebenarnya Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut lagi rekan-rekan sekalian. Nah, di sini untuk tabelnya sendiri untuk P1 itu yang sudah diangkat sebenarnya Bapak Ibu itu ada sekitar 130.882 ya. Ada sekitar 130.882 yang akan dituntaskan di tahun ini, diperjuangkan oleh Kemendikbud untuk P1 itu 62.645. Nah, yang paling aman di sini ini yang 45.307 Bapak Ibu ya, ini paling aman. Yang 17.382 P1 ini itu masuk dalam kategori mapel berlebih atau mapel gemuk, dan untuk solusinya dari Kemendikbud akan ada penataan linearitas yang lebih fleksibel seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini kita lanjutkan lagi. Nah, ini untuk P1 saja ya. Untuk P1 itu mekanisme penempatan guru lulus PG itu berdasarkan urutan kategori. Apakah Bapak Ibu THK 2, honorer negeri, lulusan PPG dan honorer swasta. Kemudian tendik berdasarkan nilai Bapak Ibu ya, seperti itu. Kemudian di sini kita lanjutkan lagi. Di sini dikatakan untuk P1 yang masuk dalam kategori pembatalan Bapak Ibu ya, yang masuk dalam kategori pembatalan itu tidak perlu khawatir ya. Ibu dan Bapak tidak perlu mengikuti tes kembali dan tinggal menunggu penempatan oleh pemerintah daerah masing-masing. Alhamdulillah ya. Kemudian kita kembali ke layar monitor, bagaimana dengan P2 dan P3. Nah, untuk P2 dan P3 itu tetap masuk dalam kategori pelamar prioritas. Itu yang pertama. Nah, karena sudah observasi ya, sudah observasi dan pertimbangannya P2 dan P3 ini terdata di Dapodik dan masa kerja sudah lama. Itu yang pertama ya, itu yang pertama untuk kondisi status terkini P2 dan P3. Kemudian yang kedua adalah untuk P2 dan P3 itu menunggu regulasi baru ya, untuk kita menunggu regulasi baru termasuk juga untuk P1 ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, untuk guru honorer yang termasuk P2 dan P3 yang memiliki masa kerja yang sudah sangat lama, terutama P2, itu nantinya akan diperhitungkan di P3K 2023 karena P2 dan P3 itu adalah guru honorer. Yang membedakan dengan P1, kalau P1 lulus PG, kalau P2 dan P3 itu tidak lulus PG. Tapi dari segi masa kerja lebih banyak ya, lebih lama masa kerjanya P2 daripada P1 yang bukan X kategori 2. Pasti begitu Bapak Ibu ya. Oke. Kecuali kalau memang tidak lolos X kategori 2 kemarin, seperti itu. Oke, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.